Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hermawan dengan NIM 231210037. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait untuk tugas mata kuliah Metopen, yaitu untuk tugas asesmen ke-7 yang berjudul Analisis Kecenderungan Remaja dalam Mengakses Informasi Harian Melalui Media Sosial di Kota Yogyakarta menggunakan algoritma Navis Bayes. Jadi untuk latar belakang yaitu revolusi digital telah mengubah cara pandang masyarakat, khususnya remaja, dalam memperoleh informasi. Di Indonesia, kelompok usia 15-19 tahun merupakan pengguna media sosial yang paling aktif, dengan intensitas tinggi dalam mengakses berbagai konten setiap harinya. Namun sayangnya, banyak remaja mengkonsumsi informasi tanpa validasi, sehingga berpotensi terpapar hoaks dan disinformasi. Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi tantangan yang sangat besar dalam menghadapi era informasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan ilmiah berbasis teknologi seperti algoritma Navis Bayes untuk menganalisis dan memetakan kecenderungan konsumsi informasi oleh remaja secara akurat dan sistematis. Oleh karena itu, fenomena ini tampak nyata di kota-kota pelajar seperti Yogyakarta, di mana mayoritas pelajar memiliki akses penuh terhadap perangkat digitalnya dan jaringan internet. Dengan demikian, pemilihan penelitian ini pada Yogyakarta diharapkan mampu memberikan arah baru bagi kebijakan pendidikan dan perlindungan anak di era digital yang terus berubah saat ini. Serta penelitian ini mampu memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis untuk kedepannya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kita ambil pada penelitian ini yaitu untuk masalah yang pertama yang akan dibahas yaitu bagaimana metode algoritma Navis Bayes dapat diterapkan untuk menganalisis kecenderungan remaja dalam mengakses informasi harian melalui media sosial di Kota Yogyakarta. Lalu yang kedua, bagaimana hasil klasifikasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara real untuk merumuskan strategi peningkatan literasi digital yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap pola perilaku digital remaja. Lalu selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada tujuan penelitian. Jadi, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola konsumsi informasi remaja di media sosial di Yogyakarta, yaitu menggunakan algoritma Navis Bayes. Penelitian ini juga berupaya menggambarkan jenis informasi yang dominan, platform yang paling sering digunakan, serta frekuensi dan motivasi remaja dalam mengakses informasi digital. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini secara akademik, penelitian ini memperkaya studi perilaku informasi remaja berbasis teknologi, klasifikasi data. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun strategi yang tepat untuk literasi digital yang berbasis data, untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi generasi muda ke depannya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka kita ambil dari dua sumber saja untuk slide presentasi ini. Jadi untuk sumber yang pertama ini dari Cucun Setiawan dan Hermanto pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa remaja usia 12-15 tahun itu sangat-sangat rentan terhadap paparan konten negatif di media sosial, termasuk pornografi dan kekerasan verbal. Kurangnya bimbingan orang tua juga menyebabkan degradasi moral dan tingginya adiksi digital. Lalu penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan digital sejak dini. Lalu untuk sumber yang kedua dari Livina Vini Kristanti Mawardi dan Johnson Henry pada tahun 2021 yang menjelaskan penerapan Navis Bayes pada aplikasi prediksi kecanduan media sosial pada seseorang bahwa literasi media yang baik penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial. Lalu menyangkut usia dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan remaja desa dalam menggunakan media sosial yang secara bijak. Lalu untuk yang terakhir, ini ada metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian di sini ada 4 data ya, yaitu ada penelitian, analisis data, desain penelitian, dan pengumpulan data. Jadi untuk yang pertama, untuk yang penelitian, jenis penelitian ini berupa kuantitatif, deskriptif, eksploratif. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel remaja usia 5-19 tahun di kota Yogyakarta. Diambil dengan purposive sampling sebanyak kurang dari 100 responden aktif pengguna media sosial. Lalu untuk selanjutnya yang analisis data. Analisis data ini diambil dari statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Lalu processing text
sequencing, stop word, dan removal. Lalu yang ketiga, klasifikasi menggunakan algoritma Navier Bayes. Lalu yang terakhir ada evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan advanced score. Lalu untuk desain penelitian di sini ada 6. Yang pertama, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi untuk perumusan masalah dan tujuan penelitian itu tahapan awal penelitian yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama. Lalu untuk yang kedua, ada studi literatur dan penyusunan kuesioner. Jadi setelah masalah ditemukan atau dirumuskan, dilakukan studi pustaka dari berbagai jurnal dan sumber yang kuat, guna memperkuat landasan teori yang ada nantinya. Lalu untuk yang ketiga, ada pengumpulan data kuesioner dan dokumentasi digital. Jadi untuk itu, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring kepada remaja di Yogyakarta. Sebagian responden juga diminta mengirimkan dokumentasi digital secara sukarela, misalnya tangkapan layar topik atau yang tangkapan layar yang sering diakses. Lalu untuk yang keempat ada pre-processing data teks, yaitu data yang berupa teks kemudian diproses secara sistematis atau tokenisasi memecahkan kata, penghapusan stop word, streaming, dan pembobotan untuk mengubah kata menjadi format numerik yang bisa dibaca oleh algoritma. Lalu untuk yang kelima, di sini ada klasifikasi data dengan algoritma Navier Bayes. Data yang sudah diproses kemudian dapat dianalisis menggunakan algoritma Navier Bayes yang mampu memprediksi dan mengelompokkan jenis informasi yang paling sering diakses remaja berdasarkan karakteristik datanya. Lalu untuk yang keenam atau yang terakhir, evaluasi model hasil dan penarikan kesimpulan. Jadi untuk evaluasi ini, kinerja dari model klasifikasi dinilai melalui metrik evaluasi standar seperti akurasi untuk mengetahui seberapa baik sistem mengenali pola konsumsi informasi. Dan yang terakhir di sini ada pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data ini yang kita ambil melalui kuesioner daring dan dokumentasi digital sukarela, tangkapan layar topik yang diakses, pertanyaan jangka durasi, platform, dan jenis informasi. Jadi mungkin itu cukup sekian hasil penjelasan atau presentasi dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.